Indonesia lembaga yang menjadi perwakilan suara-suara dari rakyat, yaitu DPR. DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memiliki peran dalam pembuatan undang-undang dasar dan pengawasan pemerintah dan mewakili suara-suara dari rakyat. Nah, yang kedua adalah pemilihan umum yang bebas dan adil. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung dengan sistem pemilihan yang nasional, regional, dan lokal. Dan yang ketiga adalah kemandirian dan transparansi sistem hukum. Di negara yang menganut asas kedaulatan rakyat, sistem hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip hukum yang fundamental seperti prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kebebasan berpendapat itu dihormati dan diterapkan secara konsisten. Dan yang keempat adalah kebebasan media dan pemberitaan yang independen. Nah, ini maksudnya setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif, dan masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka secara bebas dan memonitorkan tindakan dari pemerintah. Nah, yang kelima adalah perlindungan hak asasi manusia. Ini maksudnya di negara yang menganut asas kedaulatan rakyat, mereka tidak hanya memegang prinsip kesetaraan dan kebebasan saja, tapi mereka juga melindungi hak asasi setiap individu. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara tanpa memandang ras, suku, agama, gender, atau status sosial. Nah, setiap masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sistem dan perlindungan hukum. Nah, yang terakhir adalah menghargai keragaman dan mendorong dialog sosial. Maksud dari ciri-ciri yang terakhir ini adalah di negara yang menganut asas kedaulatan rakyat, itu mereka menghargai keragaman dalam masyarakat, dan mereka juga mendorong dialog sosial yang inklusif. Nah, setiap individu, lalu kelompok dan komunitas berhak menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka. Nah, dari keenam ciri-ciri tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa negara yang menganut asas kedaulatan rakyat itu memastikan bahwa kehendak rakyat menjadi pijakan utama dalam pembentukan masa depan negara. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.